Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arum Fajar Pratiwi dengan NIM 235505312. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa dengan dosen pembimbing Ibu Enika Harti, SEMA, AKCA, ACPA. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Mahasiswa memiliki peran penting dalam memajukan bangsa Indonesia. Maka dari itu, mahasiswa harus pandai dalam mengatur kehidupannya dengan sebaik mungkin. Namun, mahasiswa sekarang lebih mengutamakan uangnya untuk memenuhi berbagai keinginannya daripada untuk kebutuhannya, menurut Islamita dan Nugroho 2023. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yaitu dengan literasi keuangan yang baik. Kecerdasan literasi keuangan akan sangat bermanfaat ketika diaplikasikan pada inklusi keuangan. Dengan berbekal pengetahuan yang dimiliki, diharapkan dapat memaksimalkan akses dan pemanfaatan terhadap layanan jasa keuangan. Berdasarkan OJK, pertumbuhan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara nasional terus meningkat dari waktu ke waktu. Seiring berjalannya waktu, kehidupan terus dituntut untuk sesuatu yang baru, mulai dari teknologi hingga gaya hidup manusia. Gaya hidup juga harus dikendalikan. Jika tidak terkendali dan mengontrolnya, maka hal tersebut akan menjadi sebuah masalah untuk keuangan seseorang. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lestari 2019 yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Tenaga Kerja Muda di Jakarta, hasil penelitiannya bahwa gaya hidup dan literasi berpengaruh secara baik dan parsial maupun simultan terhadap pengelolaan keuangan. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudy et al. Tahun 2020 bahwa pengetahuan keuangan pribadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Dari situ saya tertarik untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa? Yang kedua, apakah inklusi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa? Dan yang ketiga, apakah gaya hidup berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa? Selanjutnya, batasan masalah. Variabel independen pada penelitian ini yaitu literasi keuangan sebagai X1, inklusi keuangan sebagai X2, dan gaya hidup sebagai X3, dan variabel independen adalah pengelolaan keuangan sebagai Y. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Kebumen yang telah bekerja dan berpenghasilan. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dari literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari inklusi keuangan terhadap pengelolaan keuangan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh dari gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat praktis. Diharapkan dapat memberikan wawasan tentang literasi keuangan, inklusi keuangan, dan gaya hidup yang dapat membantu mahasiswa dalam mengelola keuangan. Yang kedua, manfaat teoritis. Penelitian ini membantu mengembangkan teori manajemen keuangan dengan memberikan data nyata tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cara seseorang untuk mengelola keuangan mereka. Dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa. Selanjutnya, manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan akademis tentang literasi keuangan, inklusi keuangan, dan gaya hidup. Diharapkan dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Dalam penelitian ini menggunakan teori perilaku yaitu Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bagaimana perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu sikap, norma, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sikap dalam teori ini adalah penilaian positif maupun negatif seseorang yang menjadi dasar untuk menentukan bagaimana seseorang harus bertindak. Norma dalam teori ini adalah pemikiran seseorang yang dapat mendukung atau tidak mendukung dalam melakukan sesuatu, dan persepsi kontrol perilaku berarti mampu mengacu pada pemikiran seseorang tentang kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku yang diinginkannya. Berikut ada penelitian terdahulu dari Ulfa 2024, dari Irfan Kazia 2024, Nurul 2020, dan
Rudy et al. 2020. Dari 4 penelitian tersebut, literasi keuangan dan gaya hidup memiliki pengaruh positif terhadap perilaku keuangan. Namun pada penelitian Rudy et al., pengetahuan keuangan pribadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Selanjutnya, hubungan antar variabel dan hipotesis. Hubungan antar literasi keuangan dengan pengelolaan keuangan, di mana semakin tinggi literasi keuangan maka semakin baik pengelolaan keuangan yang dilakukan. Menjadikan hipotesis yang pertama, yaitu literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Yang kedua, hubungan antara inklusi keuangan dengan pengelolaan keuangan. Semakin baik inklusi keuangan maka semakin baik pengelolaan keuangan yang dilakukan. Hipotesis yang kedua, inklusi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Dan yang hubungan ketiga, hubungan antar gaya hidup dengan pengelolaan keuangan, di mana semakin baik gaya hidup seseorang maka semakin baik pengelolaan keuangan yang dilakukan. Hipotesis yang ketiga yaitu gaya hidup berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Berikut model empirisnya. Bab 3, metode penelitian. Metodologi penelitian. Variabel independen pada penelitian ini yaitu literasi keuangan, inklusi keuangan, dan gaya hidup. Serta variabel dependen pada penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif di mana data diperoleh melalui kuesioner yang akan disebar pada responden yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Kemudian dianalisis untuk mengetahui hubungan antar variabel. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Kebumen dan sampel menggunakan teknik purposive sampling, di mana dengan kriteria yang pertama mahasiswa Kebumen yang masih aktif dan yang kedua bekerja atau memiliki penghasilan sendiri. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis. Pada penelitian ini aplikasi yang digunakan untuk mengolah data yaitu SPSS. Uji yang pertama yaitu menggunakan uji instrumen, di mana menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik, menggunakan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir uji normalitas. Selanjutnya, analisis linear berganda, dan terakhir uji hipotesis, yaitu uji hipotesis parsial, uji T, uji simultan, uji F, dan koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.